kalau terkait protokol kesehatan di lingkungan PPM ini sejak kapan sih diterapkan dan apa saja yang sudah diterapkan, Mbak? Baik, untuk terkait dengan protokol kesehatan di PPM Manajemen, memang begitu kita mendapatkan kabar bahwa pemerintah menerapkan dan memberikan peraturan khusus untuk penerapan pencegahan COVID-19, kami langsung membentuk satuan unit ya, jadi Satgas COVID-19 atau yang kita bisa sebut Rangernya COVID PPM ya. Nah, jadi ini kami langsung berupaya bagaimana caranya. Yang pertama adalah standar dari Kementerian Kesehatan dan juga dari pemerintah daerah, itu kami terapkan di PPM Manajemen. Lalu kami langsung mengurangi, bahkan kami langsung meminta semua staf kami untuk bekerja dari rumah. Jadi hingga saat ini kami masih bekerja di rumah. Nah, namun kan ada beberapa permintaan klien yang memang terkait dengan pendidikan yang mau nggak mau akhirnya masih membutuhkan tatap muka. Nah, oleh karena itu kami langsung menyusun protokol-protokol untuk para karyawan yang memang harus ataupun terpaksa hadir secara offline, sehingga kami mengeluarkan surat edaran yang memang ditandatangani langsung oleh pihak top manajemen yang memang memperbolehkan mereka untuk hadir, namun dalam kondisi 25% ya kapasitas di perusahaan. Dan kami tidak hanya untuk karyawan kami yang kami buatkan surat edaran ataupun protokol kesehatannya, namun kami pun memberikannya kepada setiap pelanggan ataupun konsumen kami yang hadir dan merasakan jasa dari PPM Manajemen. Jadi kami membuat dua-duanya, baik untuk karyawan maupun untuk pelanggan kami. Nah, dari situlah kami bisa menyesuaikan banyak hal sebenarnya kami yang menyesuaikan. Tentunya pasti jaga jarak aman, lalu mewajibkan mereka untuk cuci tangan, masker, dan sesuai yang biasa dilakukan oleh perusahaan lainnya. Namun yang paling pertama sekali mereka diwajibkan untuk mengisi self-assessment secara digital. Jadi kita secara online ya, sudah kita ada formnya secara online, dan itu akan di-assess langsung oleh dokter dari PPM Manajemen. Jadi memang Satgas ini salah satunya di dalamnya adalah dokter yang ada di PPM Manajemen. Jadi ini sangat diawasi sekali penerapannya. Begitu Mbak Diken. Jumlah Satgasnya berapa, Mbak? Kita terdiri dari kurang lebih 10 orang yang terdiri dari di dalamnya ada human capital, termasuk saya juga di corporate communication, dan di situ juga ada bahkan sampai dengan pengadaan Mbak Niken, karena memang di situ kita membutuhkan item-item baru atau fasilitas-fasilitas baru. Yang paling keren kemarin tuh karena memang ada permintaan luar biasa terkait dengan offline, masih ada ya sekitar bulan Juni sama Juli. Kami mau memastikan bahwa klien-klien kami itu merasa nyaman dan aman berada di PPM Manajemen. Setiap kelas tuh udah ada air purifier, kami lakukan semuanya secara digital, kami sediakan TV, jadi tidak lagi menggunakan flip chart, jadi semuanya sudah menggunakan teknologi, jadi mengurangi interaksi di antara pelanggan ya, di antara peserta maupun sesama ataupun di antara trainer maupun dengan para peserta gitu sih Mbak. Berarti emang udah menggunakan digital ya Mbak ya? Ya, semuanya menggunakan digital. Tapi memang kita penggunaan digital ini bukan baru-baru ini sebenarnya. Jadi kami memang udah online training ini bibitnya itu sejak 2008. 2008 kita udah ada pembelajaran jarak jauh. Lalu kami bibit untuk pembelajaran jarak jauh ini dijadikan online training, dan itu sudah ada dari tahun 2016. Nah, dilalahnya kita dipercepat dengan adanya COVID ini ya, sehingga percepatan produksi terkait dengan online training akhirnya menjadi besar. Dan ini memang tantangan sendiri. Jadi, tapi alhamdulillahnya penekanan bahwa pembelajaran melalui online itu kualitasnya tidak kurang atau tidak di bawah dari
kualitasnya jika kita belajar secara offline. Itu Mbak Niken. Mbak, ada layanan apa lagi sih Mbak yang terbaru selain itu Mbak? Nah, intinya sih sebenarnya layanannya mungkin sama Mbak Niken ya. Jadi semuanya sama. Namun kita merubahnya dengan metode-metode online. Nah, kalau misalnya dulu ibaratnya kita melakukan leadership training development gitu ya, yaitu manajemen training development, itu mungkin kita perlu ada kegiatan-kegiatan yang movement ya, yang secara interaksi secara langsung. Sekarang kita ganti menjadi virtual experiential learning. Jadi mereka tetap merasakan bahwa di situ ada experience yang mereka harus lakukan ya, harus mereka kerjakan, tapi secara virtual. Lalu ada juga kita sekarang sebenarnya sudah lama juga ya asesmen SDM sekarang secara online. Nah, selain itu juga di pelatihan sertifikasi lembaga kita LSPPPM sekarang sudah melakukan sertifikasinya secara online. Dan kita pun masih merasa bahwa kita optimis bahwa tahun depan memang kita masih bisa beroperasi secara offline, mungkin tidak full ya Mbak, namun di sini bisa dikatakan kita memiliki metode pembelajaran yang kita bilang blended learning, jadi bisa menggunakan dua metode secara offline maupun online, maupun sinkronus maupun asinkronus. Jadi luar biasa sih ini, rasanya sudah banyak diterima oleh banyak klien kita, gitu sih Mbak. Efektivitasnya sejauh apa Mbak? Sejauh ini tanggapan dari klien sangat bagus Mbak, dan kemarin memang kita agak khawatirkan apakah iya ini bisa diterima, dan karena memang kekhawatiran terbesar dari SDM adalah bagaimana akhirnya efektivitas dari pembelajaran ini bisa dirasakan baik peserta maupun organisasi. Namun kenyataannya alhamdulillah banget gitu ya, responnya sangat bagus, dan ternyata ya alhamdulillah sampai sekarang masih ada kelas yang berjalan. Begitu kira-kira Mbak Niken.